Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Anime Gallery. Oke, kali ini Mr. B akan kembali membahas tuntas yaitu anime-anime terbaru atau terupdate saat ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kami bisa selalu memberikan informasi-informasi terupdate atau terbaru mengenai anime-anime kesayangan kalian. Check it out. Goblin dikenal sebagai monster yang paling lemah, menyebabkan ancaman mereka seringkali diabaikan. Mereka licik, ganas, dan suka menyerang pedesaan untuk menculik para wanita agar bisa berkembang biak. Mereka juga memiliki jumlah yang banyak karena reproduksi mereka yang cepat. Di sisi lain, untuk memperingati hari pertamanya sebagai petualang peringkat Porcelain, pendeta yang berusia 15 tahun, kita sebut saja Onna, ia diajak untuk bergabung dengan sekelompok pemula yang antusias untuk menyelidiki suku Goblin yang bertanggung jawab atas hilangnya beberapa wanita dari desa setempat. Dengan kurangnya persiapan dan pengalaman, mereka memasuki gua yang dicurigai sebagai tempat markas suku Goblin tersebut. Karena terlalu meremehkan Goblin, ironisnya mereka harus menghadapi kematian yang tak terelakkan. Ada yang diperkosa dan ditangkap dari sergapan para Goblin, sehingga menyisakan Onna yang pasrah menerima nasibnya karena tidak bisa melarikan diri. Di bawah keputusasaan itu, tiba-tiba muncul petualang peringkat silver yang dikenal sebagai Goblin Slayer datang menyelamatkannya. Kita panggil saja Slayer. Dengan bantuan Onna, Slayer mampu dengan mudah membunuh para Goblin yang tersisa, termasuk Hobgoblin dan pemimpin mereka, Dukun Goblin. Lalu mereka menemukan bayi Goblin yang Slayer bunuh tanpa ampun untuk mencegah ancaman di masa yang akan datang. Terlepas dari pengalaman yang mengerikan itu, Onna memutuskan untuk ikut bersamanya dalam menjalankan misi. 1 bulan telah berlalu sejak kejadian Onna. Setiap pagi, Slayer selalu mencari bekas jejak kaki di sekitaran rumahnya dan memperbaiki pagar apabila ada yang rusak atau kendor, karena Goblin aktif saat malam hari. Dan mereka mempunyai kebiasaan yaitu sebelum menyerang, mereka akan mengintai terlebih dahulu. Di sana, Slayer tinggal bersama teman masa kecilnya dan pamannya. Temannya kita sebut saja Musume. Setelah memastikan aman, Slayer pergi bersama Musume ke kota untuk menjual hasil pertanian pamannya. Kemudian, Slayer pergi ke guild untuk mendapatkan misi. Di sana, ia diperlakukan oleh petualang lainnya sebagai orang buangan karena baju besinya yang berkualitas rendah dan hanya mengambil misi yang berhubungan dengan Goblin, meskipun peringkatnya tinggi. Namun demikian, staf guild mengapresiasi hal tersebut karena sebagian besar petualang tidak mengambil misi itu karena bayarannya yang rendah, dan yang sering mengambilnya hanyalah pemula yang tidak berpengalaman. Slayer bercerita ketika ia masih kecil, desanya diserang oleh Goblin yang hampir membunuh seluruh penduduknya, termasuk orang tua Musume. Lalu Slayer menyaksikan kakaknya diperkosa dan dibunuh oleh Goblin, sehingga membuatnya sangat terobsesi dengan Goblin. Kemudian, Slayer dan Onna mengambil misi untuk menyerang benteng tua yang telah dikuasai oleh para Goblin. Mereka membakar dan mencegah para Goblin melarikan diri dengan strategi dan kekompakan yang mereka lakukan. Para Goblin dapat dengan mudah dibasmi tanpa tersisa. Tanpa disadari, Goblin Slayer dikenal banyak orang di berbagai daerah, dan ada lagu tentangnya. Suatu hari, datanglah para petualang peringkat silver dengan kombinasi yang langka, yaitu Elf, Dwarf, dan Lizard yang mencari petualang bernama Orc-Block dan pemotong janggut. Sebenarnya yang mereka maksud adalah Goblin Slayer dalam bahasa mereka sendiri. Tidak lama dari itu, Slayer datang setelah selesai dari misinya, kemudian berdiskusi bersama mereka. Elf menjelaskan kepada Slayer bahwa ras mereka beraliansi dengan kerajaan manusia untuk bertarung melawan Raja Iblis yang telah bangkit dan ingin memperkerjakannya untuk suatu hal. Slayer menolak pada awalnya karena iblis bukan urusannya, sampai Lizard menyebutkan reruntuhan besar di negeri Elf yang telah dikuasai oleh Goblin. Para petinggi Elf tidak bisa mengirim pasukan militer ke sana karena takut membuat curiga kerajaan manusia. Dan mereka bertiga adalah petualang yang disewa sukunya masing-masing untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun mereka membutuhkan bantuan manusia, sehingga mereka meminta Slayer. Onna pun ikut bergabung, dan Slayer bergegas untuk pergi ke lokasi. Keesokan paginya, mereka melancarkan serangan ke markas Goblin.
Goblin sangatlah peka dengan bau anak-anak, wanita, dan elf. Untuk memanipulasi hal itu, mereka membasahi tubuhnya dengan darah goblin yang mereka bunuh tadi. Lalu masuk ke dalam reruntuhan itu, di mana mereka tidak melihat ada totem yang menandakan goblin itu tidak dipimpin oleh dukun goblin. Lalu mereka berhasil menyelamatkan seorang elf yang telah dirantai di sebuah ruangan yang kotor. Dan elf itu dibawa keluar oleh kesatria gigi naga panggilan Blizzard. Mereka melanjutkan perjalanan dan sampailah di sebuah aula tempat para goblin beristirahat. Menggunakan mantra dwarf dan onna membuat para goblin makin terlelap dan tak sadarkan diri. Satu persatu para goblin pun dibunuh dengan mudah. Namun tidak disangka muncullah Ogre, salah satu jenderal Raja Iblis. Dengan regenerasinya yang tinggi dan kekuatan yang luar biasa, Ogre membuat Slayer dan teman-temannya tidak berdaya dan memaksa Slayer untuk menggunakan kartu andalannya, yaitu gulungan teleportasi yang ia dapatkan dari Majo, yang bisa menghubungkannya dengan dasar laut sehingga mengeluarkan semburan air bertekanan tinggi dan tajam seperti pedang. Alhasil Ogre dapat dikalahkan. Setelah itu mereka keluar dan bala bantuan elf datang karena surat yang ditulis oleh Onna saat mengirimkan elf yang diselamatkan tadi. Setelah pertorangan itu, Slayer tertidur selama 3 hari. Setelah pulih dari luka-lukanya, Slayer pergi bersama Musume ke kota untuk mengantar hasil peternakan. Setelah itu, Slayer pergi untuk memperbaiki baju zirahnya dan membeli gulungan mantra yang baru. Berkat pertarungan melawan Ogre, Onna dipromosikan ke peringkat petualang selanjutnya, yaitu Obsidian. Hari itu tidak ada misi yang bisa Slayer ambil, tetapi Slayer diminta oleh staf guild untuk menjadi pengawas dalam kenaikan peringkat, di mana ia menghukum Rhea karena mencuri rampasan dari kelompoknya. Kemudian Rhea bermaksud menyerang staf guild tetapi dicegah oleh kehadiran Slayer. Setelah selesai, tiba-tiba Slayer menerima surat permintaan khusus membunuh goblin. Kemudian Slayer mengajak Onna, elf, dwarf, dan lizard untuk ikut bersamanya. Misi itu bertempatkan di kota air. Tidak disangka yang mengajukan misi tersebut adalah uskup besar dewa tertinggi yang memiliki julukan Tsurugi no Otome yang artinya gadis pedang. Ia adalah petualang peringkat emas partner pahlawan dalam mengalahkan Raja Iblis 10 tahun yang lalu. Tsurugi memberitahu bahwa sudah ada banyak korban yang berjatuhan, dan mereka mencurigai para pelakunya adalah para goblin yang berada dalam saluran air bawah tanah. Karena tidak bisa mengarahkan pasukan militer untuk goblin dan petualang lainnya telah gagal, dia memutuskan untuk meminta bantuan Slayer karena terkenal sebagai petualang pembasmi goblin melalui lagu yang dinyanyikan oleh pengamen jalanan, dan Slayer sendiri tidak tahu. Slayer pun setuju dan kemudian mereka pergi memasuki saluran air bawah tanah. Mereka di sana berhadapan dengan banyak goblin dan menemukan para goblin yang menggunakan kapal. Dengan peralatan dan arahan dari Slayer, para goblin tersebut dapat dibasmi dan kapalnya pun hancur. Tetapi menarik perhatian dari aligator raksasa di sana, dan Slayer pun memanfaatkannya untuk menyerang sekelompok goblin yang lain. Setelah itu, mereka kembali ke permukaan, dan Slayer merasa terganggu pada goblin yang tahu bagaimana menggunakan kapal, namun tidak menyadari ada aligator di sana. Membuatnya menyimpulkan bahwa ada seseorang telah menempatkan goblin di saluran tersebut. Keesokan harinya, mereka kembali ke saluran air untuk menyelidiki tempat para goblin di sana berasal. Untuk menjaga-jaga, Slayer membawa burung kenari untuk mendeteksi gas beracun. Kemudian, mereka masuk lebih dalam ke saluran. Sialnya, mereka terkena perangkat goblin dan terkunci di sebuah ruangan. Tiba-tiba burung kenari berbunyi, dan ternyata para goblin memompa gas beracun masuk ke dalam ruangan melalui lubang yang ada di sana. Namun hal itu dapat teratasi oleh mereka dengan menutupi lubang tersebut sehingga mencegah masuknya gas. Para goblin pun menyerang dengan dipimpin oleh Goblin Champion. Karena terkena pukulan yang kuat dari Champion, Slayer pun tidak sadarkan diri, dan Champion menyerang Onna ketika para goblin membajiri elf dan yang lain. Karena mendengar suara teriakan Onna, Slayer mendapatkan kembali kesadarannya. Lalu Slayer menyerang Champion dari belakang dan memberikan luka serius pada mata kanannya. Sehingga membuat Champion melarikan diri bersama antek-anteknya karena ketakutan. Kemudian luka si Onna disembuhkan dan Slayer pun pingsan. Beberapa hari kemudian Slayer tersadar dan tubuhnya telah terobati berkat Tsurugi dan Onna. Lalu Tsurugi menceritakan kisah pilunya kepada Slayer, di mana ia pernah ditangkap, diperkosa, dan disiksa oleh goblin 10 tahun yang silam, yang merupakan sumber bekas luka dan kebutaannya. Meskipun ia adalah partner pahlawan dalam membunuh Raja Iblis, ia merasa trauma dan takut akan goblin.
Elf, Dwarf, dan Lizard memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan di saluran air. Sementara itu, Slayer dan Onna berkeliling kota untuk memulihkan diri dan membeli peralatan serta memperbaiki baju zirahnya. Kemudian, Majo datang bersama temannya membawa paket misterius milik Slayer berkat surat yang dikirimnya tempo hari. Keesokan harinya, mereka kembali ke saluran air dan menemukan sebuah ruangan yang dijaga monster bola mata yang akan menyerang apapun yang bergerak. Slayer pun menggunakan paket itu yang ternyata berisikan tepung berkualitas tinggi dan menyebarkannya di sekitar ruangan untuk menciptakan ledakan. Monster bola mata itu pun terbunuh. Di ruangan tersebut ada cermin yang sangat besar yang bisa menghubungkan tempat itu dengan rumahnya para goblin yang memungkinkan goblin untuk masuk. Lalu terdengarlah suara yang sangat keras dan ternyata itu adalah para goblin bersama champion datang menyerbu Slayer dan teman-temannya. Di saat Lizard fokus untuk melepaskan cermin besar itu dari dinding, Slayer dan yang lain bertahan dari serangan para goblin. Kemudian, Slayer memancing champion itu ke tengah-tengah ruangan dan merubuhkan lantai atas ruangan tersebut karena mereka tahu kalau ruangan itu jauh dari kota sehingga tidak akan membahayakan penduduk. Slayer dan teman-teman berhasil selamat karena berlindung di bawah cermin besar yang telah dilepas oleh Lizard dan reruntuhannya pun terserap oleh cermin itu. Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, Slayer menenggelamkan cermin besar itu ke dalam saluran air. Lalu Slayer datang melapor ke Tsurugi dan menanyakan hal yang janggal terkait aligator dan cermin besar itu. Tsurugi mengakui bahwa aligator adalah penjaga saluran air, sementara cermin besar adalah ulah dari kaki tangan Raja Iblis yang sudah dimusnahkan oleh pahlawan pada zaman dulu. Walaupun sudah mengetahui hal tersebut, Tsurugi tidak mengakukan apa-apa soal goblin karena ingin orang lain memahami kekejaman dari goblin. Traumanya akan goblin membuat Tsurugi ketakutan dan sering mengalami mimpi buruk. Untuk membuatnya tenang, Slayer berkata, di sisi lain, dikonfirmasi bahwa pahlawan berhasil mengalahkan Raja Iblis dan pasukannya. Lalu ia menjadi orang ke-10 yang pernah mencapai petualang peringkat platinum. Perayaan pun diadakan di seluruh negeri. Sementara itu, Slayer melanjutkan rutinitasnya sehari-hari dan pergi ke kota bersama Musume. Setelah itu, Slayer pergi untuk memperbaiki baju zirahnya. Lalu, di sana ia melihat petualang percerahan melatih petualang pemula. Kemudian ia bertemu dengan teman-temannya dan mengundang Slayer untuk makan bersama. Musume dan staf guild juga bergabung. Selama makan, staf guild memberitahu bahwa ada program baru untuk pensiunan petualang melatih petualang pemula sehingga petualang pensiun masih bisa tetap bekerja dan petualang pemula memiliki kesempatan lebih tinggi untuk bertahan hidup. Keesokan harinya, Slayer melakukan rutinitasnya dan membaca surat dari Tsurugi bahwa ia berterima kasih atas bantuannya dan ia sudah tidak lagi bermimpi buruk soal goblin. Keesokan paginya, Slayer melakukan patroli hariannya di sekitar pertanian. Lalu ia menemukan banyak jejak kaki goblin di sana dan menyimpulkan bahwa akan ada penyerangan besar-besaran lebih dari 100 goblin yang akan dipimpin oleh Raja Goblin. Slayer memperingatkan Musume untuk lari karena ia tidak bisa melawan banyak goblin di tempat terbuka. Tetapi Musume menolak untuk meninggalkan rumahnya. Lalu Slayer pergi ke guild untuk meminta bantuan para petualang lainnya dan memberitahu bahwa akan ada penyerangan segerombolan goblin di pertanian yang dipimpin oleh Raja Goblin. Ia adalah seorang goblin yang sangat cerdas yang berspesialisasi dalam kepemimpinan. Mereka terkejut dan menolak pada awalnya karena tidak ada hadiah untuk membunuh goblin tersebut. Slayer pun menawarkan segala hal yang dimilikinya, seperti peralatan, aset, pengetahuan, dan waktu sebagai hadiah karena membantunya. Merasakan betapa seriusnya Slayer, beberapa petualang bersedia membantu, termasuk teman-temannya dengan hadiah makanan atau minum sesudahnya. Kemudian, staf guild mengumumkan bahwa guild mengeluarkan event, 1 keping emas setiap goblin yang dibunuh, sehingga membuat para petualang lainnya bersemangat untuk bergabung. Lalu Slayer menyusun strategi yang efektif bagi para petualang untuk melawan para goblin. Beberapa gelombang pertama, goblin dapat dengan mudah dikalahkan. Raja Goblin kemudian mengirimkan Hobgoblin dan Champion. Lalu ia mencoba untuk melarikan diri, namun dicegat oleh Slayer. Sementara para petualang membunuh Hobgoblin dan Champion, Slayer bertarung melawan Raja Goblin, tetapi dikalahkan. Di saat Slayer akan dibunuh, Onna datang menyelamatkannya dan melancarkan 2 mantra untuk menjebak Raja Goblin. Raja Goblin berusaha untuk memohon belas kasihan, tetapi Slayer langsung membunuhnya. Setelah semua goblin terbunuh, para petualang kembali ke guild untuk merayakan kemenangannya. Lalu Slayer melepas helmnya atas permintaan Onna sebagai hadiahnya, dan membuat para petualang lainnya terkejut melihat wajahnya untuk pertama kalinya, karena Slayer hanya melepas helmnya ketika sedang istirahat atau baju zirahnya sedang diperbaiki. Lalu Slayer tersenyum dan tamat.
Itulah alur cerita dari anime Goblin Slayer versi anime santuy. Apabila kalian ada tanggapan lain, silahkan komen di bawah. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman wibu dan otaku kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.